Assalamualaikum guys, belum ada yang masuk. Oh, udah pada masuk, bismillah. Assalamualaikum. Hai semuanya. Sambil nunggu Kak Oja ya. Jadi insya Allah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal parenting. Kemarin kan kita udah, kemarin tadi eh kita udah tanya ke teman-teman kira-kira mau pilih topik apa gitu. Mau pilih topik tentang usaha, wirausaha atau parenting. Soalnya Kak Oja ini uh, apa namanya kuat banget gitu karakternya atau brandingnya dan storyline-nya di masalah wirausaha dan juga parenting gitu. Makanya kita voting dua itu. Kita tunggu Kak Ojanya ya. BTW Masya Allah banget kita akhirnya sampai ya di hari ke-18. Semoga kita sampai ke ujungnya dan bisa ketemu lagi ke depannya gitu. Soalnya ini momen-momen yang Masya Allah banget kan Ramadan ini. Oke, coba kita cek ada Kak Oja atau belum. Iya nak. Oke, sudah inviting. Iya gak kerasa banget ya udah ke-18 ya. Emang waktu tuh cepet banget kalau gak kita maksimalin. Wirausaha. Sekarang bahasnya parenting dulu ya guys, karena kemarin hasil vote-nya ada sekitar 60 sekian persen gitu yang pilih parenting. Nah sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang nanyain kan, kalau misalnya kak aku tuh masih SMA, kalau misalnya aku belajar soal parenting tuh kecepatan gak sih? Nah sebenarnya tuh enggak sama sekali, soalnya parenting itu uh, bisa diaplikasikan juga kalau misalnya ke adik kita gitu. Kita kan juga sebagai kakak ngebimbing, terus juga parenting itu adalah sesuatu hal yang harus dipersiapin banget gitu keilmuannya. Bahkan dari kita apa ya, dari kita kecil pun nanti akan berpengaruh gitu ke kedepannya, nanti kita mau ngedidik anak gimana gitu. Oh, Kak Ojanya sebentar ya, coba kita invite lagi. Begitu, Masya Allah. 900-an orang. Bergoyang beli di mana? Cara. Kapan bahas wirausaha? Nanti kita kabarin lagi ya. Kalau misalnya ada sesi-sesi selanjutnya. Kita masih waiting. Kalau gitu, pada drop question dulu kali ya. Pasti teman-teman pada punya pertanyaan kan. Nah, kita di sini mau ngebahas soal pertanyaan dari teman-teman gitu. Insya Allah videonya di save ya. Sebentar ya guys, aku coba ngehubungin dulu. Oke, ternyata Kak Oja belum ready. Sekarang kita baca-bacain questionnya dulu aja. Masalah wirausaha nanti kita bahasnya nggak sekarang ya guys ya. Harus mulai belajar parenting dari kapan? Terus belajar parenting dari mana atau siapa? Gimana cara
membagi perhatian untuk anak dan untuk suami. Oke, ntar kita bahas sama Kak Oja ya. Sebelum membahas semuanya, sebelum membahas barang Kak Oja maksudnya, coba kita bahas pertanyaan yang bisa dibahas dulu. Hey, minus berapa? Minus 6. Lahirannya normal, alhamdulillah normal. Oh iya, ini banyak banget yang nanya soal Claudie ya. Kalau capek atau enggak sebenarnya pasti ada titik capeknya. Aku pernah astagfirullah. Kau aja udah datang. Nanti ya lanjut Claudie-nya. Soalnya bakal bikin section sendiri tentang Claudie. Oke, sebentar. Kak Oja, bismillah. Iya, Nak. Ya. Assalamualaikum. Hai. Ya Allah, Kak. Gimana kabar? Ya, Mariam, udah Mariam nih. Tuh. Oh, mau duduk juga ya, benar-benar. Gimana, maaf ya telat. Gak apa-apa, santai Ini aja. Mariam ikutan. Tuh, ada Onti Dena. Jilbabnya mana? Oh, jilbab Mariam. Jilbab Mariam mana ya? Oh, gitu, Nak. Mau pakai jilbab juga dia. Ya Allah, salehahnya. Tuh, Onti Mariam, Dena. Nak. Apa, Den? Gimana kabarnya, Mariam? Kabarnya gimana? Sehat atau sakit? Aku suka liatin Alhamdulillah. video kamu loh sama Dek Yahya. Poninya masih belum dipotong nih. Ini gak ada niat ikut join nih. Tiba-tiba aja pengen ikutan bundanya katanya. Gak apa-apa ya, Nak ya. Belajar dakwah ya. Iya. Ya Allah. Kau aja gimana puasanya? Puasa. Kakak lagi dapet nih sekarang. Oh, lagi dapet. Iya. Kita bersyukur banget bisa sampai sekarang gitu loh. Ketemu sama Iya, ini udah setengah jalan ya. Udah bentar lagi selesai. Sedih banget. selalu sedih. Aku Semoga tuh bisa ketemu lagi. amin. Yang aku ingat di Ramadan itu suamiku tuh bilang, jadi sebenarnya kita kan kecenderungan kita tuh ini ya kalau Ramadan tuh kita buru-buru bikin target gitu. Terus gitu. Cuman sebenarnya kita tuh punya 11 bulan untuk mempersiapkan Ramadan itu supaya kitanya nggak Iya kata sih. Kenapa ya? Kenapa pada sibuk di Ramadan aja ya? Maksudnya Iya, target-targetnya. Padahal kan kita bisa aja tiap bulan kayak gitu. iya itu gampang banget kalau ingat itu gitu. Iya. Ya. Kak udah banyak Dena banget. ini luar biasa banget loh. Dena punya bayi sekarang. Bayinya umur berapa sih, Den? Dua, Zaid ya bacanya? iya Zaid Zaid. 10 hari. Nanti ketemu ya, Nak. Ketemu ya Udah kita ya. ketemu ya sama dede bayi. Suka kan kamu dede bayi? Ya. Iya kayak ya. Ya. Oke. Maya punya adik. Iya, Maya juga punya adik. Iya. Aduh. Kak sekarang udah mati nih. banyak banget. Kita mulai aja ya, Kak. Ya, yuk mulai. Nah, Bunda sama Onti Dena mau live. Live itu artinya mau di Instagram gitu, ada yang tanya-tanya. Nanti kita jawab ya. Kalau bisa jawab. Kak kemarin ikut jawab ya, Nak ya. Ya. Oke, coba ya. Mundur. Nah, kursinya kita mundurin. Ya masa gitu kan oke. Oh iya, jawabnya lagi dicari ya. Kak, ini kita Apa? tuh harus mulai belajar parenting dari kapan sih? Oh, kita tuh belajar parenting dari kapan sih? Kalau kakak sih, kalau Dena gimana? Kalau Dena gimana? Kalau aku itu emang dari kecil emang suka anak kecil sih. Suka anak kecil. Maksudnya dari dulu emang suka anak kecil. Dan belajar parenting itu menurutku nggak tok-tok soal teori gitu kan. Jadi kita orang tua ngerawat anaknya gimana, ngedidik anaknya gimana gitu. Jadi aku startnya mulai kapan tuh aku orang juga ngedidik anak gitu kan. Iya. Belajar teori itu mungkin sebelum nikah sih baca-baca dan Iya semenjak aku juga pas gitu lebih banyak baca.
gitu. Kalau aku belajar parenting dari sama kayak Dena, berarti suka anak kecil juga awalnya. Terus sebelum, tapi ini gelap banget ya. Ininya cahaya gelap. Aku pakai lampu direct. Iya, gimana aku gelap banget ceritanya. Nggak apa-apa, Jadi aman. normal ya. Jadi belajar parenting itu dari mulai zaman gadis gitu loh. Emang udah harus karena kita kalau udah nikah, udah hamil itu beda lagi. Tapi kalau masih sedang hamil itu masih lebih baik daripada belajar setelah punya anak. Karena Dada ngerasa sendiri nggak sih kalau udah punya bayi kita lebih sibuk daripada saat hamil. Karena udah ada nih anak manusia yang harus diurusin, dimandiin, disusuin, diasuhin gitu. Buat baca buku mungkin kalau orang-orang yang punya manajemen waktu yang baik bisa ya setelah punya anak. Tapi untuk orang-orang yang masih kagok sama ritme kehidupan, nggak disaranin belajarnya habis punya anak sih. Kalau bisa sebelum punya anak pas hamil. Cuman di sini aku juga nggak bilang, wah kalian kalau udah punya anak nggak bagus nih dia parenting. Nggak juga sih, kan kata Allah lebih baik apa namanya, terlambat daripada nggak sama sekali kan. Termasuk orang yang bertaubat, lebih baik terlambat bertaubat daripada nggak sama sekali gitu. Sama belajar juga gitu. Bener, setuju, setuju. Soalnya ada juga tipikal orang yang learning by doing ya Kak ya. Jadi ngerasain dulu baru belajarnya dari situ gitu. Mm-mm. Ada tipikal yang kayak gitu. Kak, BTW, Ada. suaraku putus-putus nggak ya Kak? Iya, aku ngerasa gitu suara Dina putus-putus. Iya, sekarang masih. Kenapa ya? Masih nggak? Masih BTW putus-putus. ini followers Dena banyak banget yang semangat belajar parenting ya. Iya, Tuh aku Masya lihat Allah. ada 1.000 ininya yang nonton. Udah nggak putus. Udah satu ya. Masih putus-putus nggak? Ini aku juga ada lampu ini aja nggak? Sorot ini. Aku sambil cari questionnya ya. Ya coba, questionnya apa? Kemarin tuh aku ada yang nge-DM aku deh. Questionnya menarik juga sih. Cuman kalau Dena punya jawabannya, punya nggak jawabannya? Pertanyaannya gini, kan kita kan sekarang Dena baru punya bayi nih. Berapa sih, 2 ya? 2 bulan. Umurnya 2 bulan. Nah, aku punya anak 2 tahun sama 9 bulan. 2 tahun setengah. Kan kita belajar parenting dari nol ya. Dari mereka belum jadi anak gitu. Masih bayi. Jadi kita ngebentuknya itu lebih enak daripada orang yang baru belajar parenting saat anaknya sudah usia balita misalnya. Ya nggak sih? Jadi ada yang tanya, Kak, gimana cara parenting atau ngedidik anak yang udah terlanjur bandel? Nah, itu bagi aku tuh menarik juga sih, bagi aku sebagai new parent ya. Aku juga new kan, maksudnya baru punya anak tuh udah baru 2 tahun, 3 tahun gini. Struggling juga sih orang-orang yang seperti itu. Kayak Ya, terlanjur bandel. Gitu. yang orang tua baru hijrah gitu ya Kak ya. Orang tuanya tuh, oh nggak usah, mari sini aja ya, oke. Nah, Ayo kau kemana? Untuk apa ya? ini udah banyak jilbab nih. Oh, Masya Allah, cantiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak kuat aku. Nah, ini kelihatan kita berdua. Tadi Bunda sendiri yang kelihatan. Kenapa mau sendiri? Iya, Bunda ngobrol sama Onti Dena. Nah, kalau menurut aku sih yang kayak gitu, yang pasti berdoa ya Dena ya, minta pertolongan sama Allah. Terus karena gini, anak nggak mau makan, anak nangis terus, bisa jadi itu ada dosa kita gitu. Makanya Allah terjadikan seperti itu. Benar-benar harus taubatin dulu, taubat dulu atas segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, baru kita ikhtiarkan gitu. Kalau untuk yang bandel kayak gitu, dia butuh figur ya, kayak contoh ya dari ayah, dari ibunya lagi gitu. Sabar sih kuncinya kalau parenting ini deh. Ada Iya, lagi yang lain. bener-bener. Ya, masih 2 bulan sih, kayak belum terlalu gimana-gimana. Cuman aku Makanya kebayang. aku salut deh sama kalian. Kalian tuh bisa bawa Zaid, kalian ngaji Zaid ikutan gitu. Kalian sahur buka puasa Zaid ikutan. Itu Masya Allah loh. Iya nih Kak, Keren. belajar ya supaya apa ya. Sebenarnya kalau misalnya orang bilang kan bayi mah belum ngerti gitu. Tapi itu Mm-mm. terekam di otak dia karena bayi itu pinter banget. Ngapain? Mm-mm.
jenius banget gitu, dan Allah tuh ciptain, emang manusia tuh sempurna banget ya dari kecil tuh, walaupun dia Kelihatan banget. ya nak. Mau ganti jilbab aja, Bang. Oh, Hari apa? Rambutnya heboh, ada heboh, padahal kita nggak ngajak dia lah. gak apa-apa, gemes. Oke, Iya. apa pertanyaan kalau yang dari sini? Oke, selanjutnya ya, Yuk. Kak, mana Ini Dena pakai itu nggak sih? Pakai speaker apa? Di nggak biasa aja ya? biasa aja masih putus-putus ya? Oh ya. Enggak, soalnya aku kayak teriak-teriak gitu ngomongnya. Oh gitu, nggak aman sih di sini. Ngomongnya biasa aja ya. Maksudnya nggak usah pakai terlalu teriak ya. Iya, aja Kak. Ah ya udah. Oke, questionnya ya. Ya, Kok questionnya. bilang putus-putus ya Kak? Nggak tahu kalau aku denger Dena sih oke aja sih. Kayaknya pakai earphone. Putus-putus Jalan. Kak Dena tuh ada yang komen. Iya makanya. Kita lanjut aja ya. Harusnya kalau Buram. di kamu, Ya lanjut aja yuk. kok di aku nggak diputus-putus. Ayo udah, oke lanjut kita ya. Kak, gimana kita seharusnya kalau anak minta-minta sesuatu, tapi lagi belum bisa diturutin, itu gimana? Kakak pernah ngalamin nggak Kak? Oh. Ngalamin Aku lah, apalagi usia 2 tahun kan. Jadi ada istilah orang bule. Tapi aku kurang setuju sih sama istilah itu. Di dunia parenting di luar sana ada trouble tuh istilahnya tuh. Jadi usia 2 tahun tuh dianggapnya sama orang luar tuh trouble banget anak-anak tuh karena saatnya mereka itu mengenal emosi, bukan mengenal sih. Justru mereka nggak kenal emosi mereka tuh apa kayak aku mereka lagi marah, tapi mereka nggak tahu mereka marah gitu. Yang mereka tahu lagi nggak enak gitu. Jadi mereka tuh kadang, nah itulah asal muasal mulanya tantrum oh, karena mereka nggak ngerti mereka tuh kenapa gitu. Ketika misalnya kayak pertanyaan mbaknya ada nggak bisa ngikutin keinginan anaknya, otomatis anaknya kesel kan. Nah dia tuh nggak tahu kalau dia kesel. Yang dia tahu dia tuh kayak perasaan tuh nggak, dia tahu kesel tapi gimana ya, perasaannya kayak gitu tapi dia nggak tahu itu namanya kesel. Nah itulah tugas kita sebagai orang tua memperkenalkan kepada anak-anak 2 tahun kalau kesel tuh kayak gini rasanya, marah tuh gini rasanya, sedih tuh gini rasanya. Jadi perasaan mereka gitu kita acknowledge dulu gitu, kita akui dulu perasaan mereka. Eh, kita explore ya. aku dulu ketika baca teori itu kayak apa sih ngomongnya mudah banget nih ngomongnya, kalau ngeliat anak-anak tetangga, anak-anak orang kayaknya ketika lagi marah lagi tantrum mana lah ngerti anak-anak tuh dibilang kamu lagi ini ya gitu-gitu kan. Cuma kan yang namanya ilmu harus dipraktekin ya Den, jadi aku berusaha mempraktekin ketika zaman Mariam. Nah jadi Mariam ini alhamdulillah nggak tantrum. Oh, Jadi Masya Allah. Gimana tuh Kak? Wah, ini aku tahu nih. jadi udah kita pangkas sampai ke akar-akarnya tantrumnya. Iya, iya, iya. Nah, cuma kita harus kerjasama nih sama seluruh anggota keluarga. Kalau misalnya tinggalnya bareng mertua atau bareng orang tua, harus ngomong sama neneknya. Nanti kalau dia lagi tantrum, lagi nangis, jangan sampai kan kita biarin. Malah neneknya yang ngeini-iniin. Nggak, emang nurutin. Nanti nggak akan optimal itu usahanya. Kemarin itu kita urusin soal tantrumnya semingguan deh. Kita iniin seminggu. Jadi emang seminggu itu dia nangis ya udah nangis biarin. Tapi kita tetap bilang, Mariam kenapa? Mariam Mariam kalau Mariam nangis, Bunda bilang apa sama Mariam? Sini duduk. Terus Mariam kenapa? Orang nggak mau tanya. Kalau nggak mau tanya udah tinggal kita bilang kayak ayahnya sering bilang, udah ayah di sini ya. Mariam ayah tungguin nangisnya. Udah kayak gitu. Sekarang juga kalau kita bawa ke mall atau ke toko-toko, dia nggak pernah minta apa-apa. Kayak mau ini mainan kalau nggak dibeliin nggak suka nggak. Jadi emang harus sabar, harus tega ya. Itu dia. Tega Itu selama dia. seminggu. Kalau Mariam ya seminggu kita tegain. Mama. Itu tuh benar-benar sampai dia tuh pernah sampai ke apa namanya? Ya tiduran kan nendang apa dinding atau apa matras gitu. Aku sering lihat Udah tuh. biarin aja. Karena Itu nggak dia. diikutin maunya. Jadi kalau misalnya anak yang tantrum kayak begitu dan kita ikutin maunya dia apa, nanti dia akan menjadikan itu sebagai eh, senjata gitu. Setiap dia ingin sesuatu, dia akan seperti itu dan ibunya dan ayahnya mau ngikutinnya. Jadi itu nanti kalian akan capek sendiri. Mending capeknya semingguan aja Ya, ya. ngetegainnya. Iya, jadi aku mikir kayak gitu.
dan aku juga nggak mau jadi bikin anak itu apa ya istilah ayah Mariam tuh. Oh, dia punya istilah sendiri tuh suamiku. Kayak apa tuh ya? Eh, Manja gitu loh, manja, banyak maunya, semua kita ikutin. Enggak lah, pengen punya anak manja. Iya, Mariam ya. Jadi kakak yang baik ya. Termenung ya. Hei, termenung Kalau gitu. misalnya aku beberapa kali baca tuh tentang kita mengenalkan rejection ke anak bahwa kamu tuh bisa lo ditolak gitu. Kamu tuh bisa Hmm. gak dipenuhi keinginannya, kamu tuh bisa gimana ya? Karena biasa kita jadiin raja banget kan dan dengan jadiin raja banget itu kita malah memanjakan anak gitu. Nah, Mm-mm. mengenalkan perasaan kayak gitu, mereka ditolak itu mereka jadi lebih itu tadi kenal gitu ya. Kenal Hmm. dengan emosinya dan juga bisa lebih tolerable dengan hal-hal selanjutnya gitu. Iya, Kayak oh iya, iya. tolak gue Rejection penting dikenalkan. iya Iya. ya 2 tahun ya Eh, itu 2 tahun sih. Kadang ada anak-anak yang perkembangan emosinya lebih cepat. Mungkin umur 16 kan untuk toilet training. Nah, nih ngebahas-bahas toilet training. Umur 16 bulan udah mulai boleh diajarkan kok. 16 ya. 16 bulan, 16 bulan. Saat mereka udah ngerti pipis, meskipun cuma ngomong pis gitu kan, meskipun cuma nunjuk doang gitu. 16 bulan udah boleh dikenalkan. Nah, 16 bulan untuk anak-anak yang cepat perkembangannya itu udah mulai tantrum biasanya, udah mulai bingung dia ngapain. Jadi nggak mesti 2 tahun, cuman normalnya 2 tahun anak-anak yang udah mulai tantrum Oke. kayak gitu. Kalau Nah, Maria soal rejection itu tuh kita kan kayak aku suka soal Mama udah proses. capek Capek, iya iya. Mau sama bunda apa sama ayah? sama ayah. Sama ayah ya udah. Sama ayah ya di bawah. Dah sama Om Tidana dulu. Mari mau main sama ayah. dan ya Saya mau saya main sama ayah. Iya. oh Dah. ya, assalamualaikum. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum. Salam. Dah. Ya. Hati-hati ya turun tangganya. Nah, jadi kayak kita belajar parenting sekarang, bukan berarti kita pengasuhan kita di masa kecil sempurna ya, Dina ya. Ya. Mm-mm. Kayak aku sama suami, jadi parentingnya aku sebenarnya sangat nggak sangat 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 dibantu sama suami. Itu bener-bener kayak kamu sama Bang Hawa misalnya kan, kalian bareng gitu. Sama aku juga bareng sama suami, nggak sendiri. Kalau sendiri nggak bisa, nggak akan bisa kayaknya. Soalnya benar-benar harus kerjasama kalau parenting itu. Nah, kayak suami, kayak aku zaman kecil hidup dengan pujian. Oke. Nah, tumbuh dengan pujian gitu. Orang tuaku, saudara semuanya muji aku. Sehingga aku menjadi anak yang sangat percaya diri gitu. Hingga Oke. besar sekarang. Tapi jadinya agak sulit menerima rejection karena dari kecil tuh emang dipuji. Nah, makanya aku nggak mau itu kejadian ke anakku. Makanya dan suamiku kebalikan. Oh, Dia tumbuh jarang dipuji gitu. oh, Masya Allah ya. Iya, jadi bagi dia kalau misalnya kita muji Mariam, kita nggak boleh terlalu sering muji gitu. Jadi dia harus mengerti rejection di situ. Jadi kita tuh mengkombinasikan masa kecil kita berdua di Mariam. Ya Allah, Allah kalau mempertemukan orang ya pas gitu. Jadi Pas. Mariam ya iya. Jadi kita kalau muji dia harus muji aktivitasnya, Den. Jadi misalnya dia bersihin rapin mainan, Mariam pinter banget, baik mau rapin mainan. Terus tutup dengan Bunda suka main rapin mainan, Allah suka tuh kebersihan. Jadi harus ke Allahkan lagi di akhir-akhirnya. Tauhid ya. Ya, ya. Mm-mm. Itu Proses sih. menguji prosesnya bukan cuma hasilnya gitu. Jangan, kalau hasilnya tadi, jadi kayak aku gitu loh. Jadi kalau aku sekarang menyadari itu, saya bisa berubah. Kalau orang yang nggak sadar dan nggak berubah, itu susah hidupnya. Kalau Iya. harus dipuji selalu gitu loh. Iya. Oh, Masya Allah. Itu Mm-mm. baru buat aku. Bentar ya, ya nangis bentar. Oh, Kenapa no. ya? Oh ya, mau sama aku nggak? Ya. Mau sama adek ya kayaknya? Ya sini. Sini sini. Cepet. Oke, kita Cepet ya. sambut ya. Ini kenapa ya
bilang kayak ada yang gak baca, terus ada yang bilang suaraku rusak. Semoga ntar pas di live agak Ini ada yang mau ikut juga nih. Hei, hei. Nah, nangis tadi di bawah. ya Allah, Gitu deh, teman-teman semuanya. Apalagi? happy Wah, banget udah deh. banyak pertanyaannya. Iya banyak. Ini ada nanya nih Kak. Apa tuh? Tadi udah dijawab deh masalah anak nangis. Oh iya Gimana tuh udah. ya? Hmm. Oke. Oh nih Kak. Eh, Kak, di umur berapa peran orang tua itu ngedidik anak dengan cara yang tegas? Itu ada Gitu. usianya kan sesuai dengan yang apa namanya, Serina Ali bin Abi Thalib bilang. Tahu kan Dina yang parenting berbasis fitrah? Iya, 6 Heeh. tahun itu kita, Ya, 7 sampai jangan 14 tawanan, 14 ya ke atas teman. gitu ya. Jadi ya, jadi yang harus tegasnya 7 sampai 14. Sampai 14 ya. 7 Jadi sampai 14. 0 sampai 7 tahun itu pendekatan emosi kita ya Kak ya. Ya, katanya sih kalau dari teori yang parenting berbasis fitrah, 0 sampai 7 tahun tuh jadikan anak-anak raja. Jadi kita ikutin kemauan mereka. Cuman kita juga nggak begitu raja banget. Yang apa sih istilah kamu yang soal Spoiled. spoiled? Ya, jangan sampai jadi spoiled child gitu loh. Oh, Apa yang oke. spoiled child? Anak-anak ya. Terlalu diturutin semua keinginannya. Nah, yang selalu turunin semua keinginannya. Meskipun memang teorinya 0 sampai 7 tahun adalah raja, tapi kita jangan ngeraja-rajain banget juga gitu loh. Harus ada batasan juga di situ sebagai orang Islam kan. Gitu. Ya, konteks rajanya itu mungkin ini ya Kak, kita bener-bener turun langsung di situ gitu. Bener-bener Iya, kita, iya, 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 iya. kita Benar-benar. jadi apa ya? Jadi pelayan. Gimana ya istilahnya gitu deh. Turun Ya, langsung aku gitu. juga sebenarnya setuju sih sama Dena. Sampai sekarang juga kita nggak ada neni ya yang ngurus anak, emang berdua sama Oh, suami Masya gitu, Allah. Oh, tuh Kak. bareng-bareng. Ah, apa? Nggak ada Kak. Nggak ada. Emang pengen Masya Allah. emang pengen, nah, anak kecil kecilnya sebentar banget loh, nanti gede. Heeh. Kita sedih nggak ada lagi momen sama anak. Memang gini loh teman-teman, saat kita memutuskan, Mau punya takjil dulu. oh jam berapa sekarang? Tak mau beli takjil, iya dadah. Tuh, dadah. Beli takjil dulu. Dadah. Dia mau liatin maskernya. Itu tuh boleh, Ondrina lihat tuh. Nah, tuh. Kak, Mau beli Allah. takjil dulu dia sama ayahnya. Nah, lihat ya. Nah, jadi kayak gitu. Apa ya? Oh ya, aku mau bilang ini. Ini penting banget dikasih tahu. Jadi saat kita memutuskan untuk mengurus sendiri anak kita, itu memang akan ada impian-impian yang tertunda, keinginan-keinginan yang nggak optimal. Kalau yang punya perniagaan, mungkin perniagaannya nggak akan optimal kayak zaman gadis. Ya Ya, itulah gitu konsekuensinya, itulah pahalanya di situ gitu. ladang baru ya. Kita hidup di dunia sebentar. Kenapa sih nggak mengoptimalkan keamanan yang lagi di depan mata gitu? Saat Benar. mereka usia 5, 6, 7, saat sudah sekolah TK misalnya, itu udah bisa lagi tuh mau apa? Sibuk-sibukan. Iya. Sibuk lagi gitu ya. Semua adjust dengan apa yang kita hadapin sekarang ya Kak ya. Iya, sebenarnya susah sih untuk beberapa orang yang punya apa ya, high achieve, orang yang punya keinginan untuk berprestasi yang tinggi kan. Nah, tinggal kita nih sebagai Dena dan aku gitu kan, untuk mensupport ibu-ibu yang ada di tahap seperti kita supaya tetap semangat jadi ibu. Iya. Iya. Baca tuh jadi ibu harus waras ya. Iya, nah waras harus waras itu benar. Ya Allah. Oke. Jadi di umur berapa orang tua ngedidik dengan cara yang tegas itu 7 sampai 14. 7-14 tuh harus tegas. Malah aku pernah baca, orang tua aku pernah bilang, dulu kan ayahku punya itu cambuk yang diikat tiga dan digantung di pintu. Oh. Katanya kalau misalnya kalian pulang maghrib, nah nanti ayah pukul pakai cambuk itu. Tapi kita nggak pernah dipukul pakai itu, tapi kita takut. Itu Pasti. tuh
aku pernah baca juga sejarah Rasulullah juga kayak gitu, menganjurkan kayak gitu kan, menggantung cambuk di dinding Oh, aku belum untuk pernah. aku pernah dengar itu sih. Ada yang ngomong kayak gitu ya, abang ngikutin itu menurut aku work sih. Masya Allah ya. Maksudnya abang Iya. pelajari gitu. Tapi jadinya bener-bener ngaruh ya kak ke kakak. Ngaruh sih, kita takut gitu kan, kita takut dicambuk, tapi kita nggak pernah dipukul sih, itu coba, dan nggak pernah turun dicambuk di dinding. Jadi dekor. Iya. Oke, ini tanya lagi. Seberapa penting sih kita harus belajar tentang parenting kak? Sebenarnya aku khawatirnya mereka tuh parentingnya salah paham deh. Parenting tuh apa sih sebenarnya, teman-teman? Iya, kalau kalau So, kalau buat Dena apa parentingnya? Sampai kan jadi meluas kemana-mana gitu. Padahal parenting itu artinya belajar sebagai orang tua ya. pola Penting dong. Iya iya, kan? pola didik yang mau kita tanemin gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau parenting tuh dan ketika punya anak tuh kalau yang aku rasain ya, bener-bener yang belajar banget tuh kitanya sebagai orang tua gitu. Bener-bener. Iya. Bener. Tadi aku baca Sebenarnya. caption di salah satu temanku Kak Shelly Purnama. Mm-mm. Gimana kamu itu gimana aku gitu. Jadi yang benar-benar belajar tuh aku, gitu. Orang tuanya. Ya ngena Iya banget sih. sebenarnya. Jadi Benar-benar. Iya mulai sih. Kan kalau benar-benar. Kan kalau orang tuanya lagi bad mood, anaknya bad mood juga ya. Sering kayak gitu loh. emosi ya. Kayak aku kalau lagi kesel-kesel, suami pasti bilang, ini Mariam ya kesel-kesel kayak kamu kesel ya. Iya, dari kita kan ya. Ya Allah Yahya, aku gemes banget sama Yahya. Terus jadi seberapa penting nih kita? Seberapa penting belajar parenting? Makanya parenting apa dulu? Kalau aku sih parenting is apa ya, part of life ya, karena aku sebagai parent gitu. Iya, Jadi belajar parenting penting karena parent kan orang tua gitu. Kayak kita sekolah, kita aja butuh belajar gitu kan buat kerja misalnya. Ada training 3 bulan sebelum kita diterima di sebuah perusahaan. Bekerja sebagai employee-nya. Masa sebagai orang tua nggak ada belajarnya? Ya nggak? ya. Karena anak itu Masya Allah ya Kak, calon penerus generasi gitu. Bukan kayak ngerawat hewan gitu, bukan kayak ngerawat peliharaan. Tapi ini manusia yang kedepannya dunia ini salah satunya dia akan jadi kontributornya gitu loh. Iya. Benar. Makanya aku suka sedih tuh kan kalau berdoa buat mereka. Karena harapan kita kan pengen mereka jadi khalifah ya, khalifah Zulfi Ardi ya. Maksudnya khalifah di buka bumi ini, pemimpin gitu kan. Untuk orang-orang beriman. Nah, gimana kita sebagai orang tua udah bisa dicontoh belum untuk mereka gitu. Aduh, tertampar-tampar. Gitu, udah bisa dicontoh enggak? Bisa ya, Nak? Ya Allah. Oke. Ini ada tanya Kak. Apa tuh? Pas kita Tapi iya sih, Den, suara Dena putus-putus kenapa ya? iya ya. Barusan hilang ya suaranya. Oke, ceki. Nah, itu muncul. Tadi pas baca pertanyaan hilang. Oh gitu. Heeh. Kan kita sebagai tua pasti ada lah. Dan kita itu juga butuh untuk marah ke anak kalau misalnya dia salah gitu. Nah, marah seperti apa diperbolehkan? Oke. Nah, bagian marah-marah tuh ayahnya ya. Dia tuh karena dia bisa marah tanpa marah, gimana ya? Oke. Bisa tegas tanpa emosi. Iya. Kalau dibilang, Kak Oja pernah kesel sama Mariam? Pernah lah. Gila, bukan manusia dong aku gak pernah kesal. Kan pasti ada kan kelakuan anak yang kita tuh gitu kan, salah napas, kadang kita bilang apa, kayak gimana kelakuannya, dia apa ya contohnya Mariam ya, contoh realnya. Pokoknya aku akhirnya nyuruh suamiku yang bilang, yang tolong nasihatin Mariam, bilang ini aku nggak bisa, akhirnya aku marah. Iya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah minta orang yang nggak punya emosi, yang nggak
emosional gitu loh. Jadi Iya, anak iya. tuh akhirnya message-nya yang penting, bukan emosinya yang dia tangkap. Iya, iya dia bener. dia akan menerima si message, si materi yang mau kita ubah itu gitu, bukan si emosi bapak ibunya. Berarti kita beri pemahaman ya. Kayak Nah, pemahaman ya. ih, misalnya Bunda Bunda nggak suka loh kamu kayak gini. Nanti kamu Mm-mm. jadi kita kasih alasan supaya dia tahu betul ya kak ya. Iya, kalau kita ke Mariam paling kita kasih obrolan kayak seandainya gitu loh. Kayak gini, misalnya kayak kita upamakan ke diri dia, Mariam kalau kayak gitu suka nggak? Oh, Mariam oke. kalau kayak gitu enggak, katanya sama, Bunda juga nggak suka, ya juga nggak suka. Jadi Hmm. dia respect juga ya. Mm, kayak sekarang, kayak dia tuh pernah bingung siapa gitu temannya nggak suka sama sesuatu gitu. Kan dia bingung kenapa. Kayak nggak jelasin setiap orang itu punya kesukaannya beda-beda, Maria. Nggak boleh kita paksain seseorang suka apa yang kita suka. Nah sekarang sampai sekarang dia tuh sangat toleransi ya terhadap kesukaan orang. Tapi sampai aku tuh bingung gitu. Kalau sekarang di bumerang juga nih. Maria, eh, Mariam suka apa gitu. Dia jawabnya gini, kenapa Mariam suka nyium adek misalnya. Dia jawabnya, ya kan tiap orang beda-beda kesukaannya. Mariam suka nyium adek. Ya Allah. Aduh, tapi jadinya lucu juga ya aku bilang, ini anak kecil tuh gitu ya. Emang ya kak, kakak menemukan sesuatu yang kayak wah amazing banget nih anak gitu gak sih kak? Soalnya biasanya ibu-ibu gitu kayak kita nggak pernah ngajarin nih, tiba-tiba dia ngerti aja terus pinter gitu. Oh, itu udah Denapin ya? Kayaknya itu Iya, fitur dari Instagram. Iya. iya, aku pin yang satu Oh iya iya. lagi terputus. Oh, tips supaya kita jangan ngomong, kita nggak ngomong jangan ke anak. Kalau menurut Oh aku ya, nggak apa-apa ya ngomong jangan, karena gini, aku sempet di titik yang teoritis banget anaknya. Jadi kalau ada oke. postingan Instagram bilang sebaiknya jangan ngomong jangan, tapi ngomong misalnya gini, jangan berisik, jangan ngomong kayak gitu, lebih baik ngomong yang tenang ya mainnya, diam ya. Aku Oh, hindari kata jangan. Heeh. Nah, aku setuju. Aku sangat setuju dengan poin itu. Tapi ada hal-hal yang harus kita ngomong jangan. Allah Subhanahu wa taala aja bilang jangan di Al-Qur'an. Masa kita nggak boleh ngomong jangan ke anak gitu loh. Janganlah kalian mendekati zina misalnya. Itu kan sesuatu yang besar gitu kan. Makanya harus ada kata jangan. Sama ke anak juga, kalau sesuatu yang besar nggak apa-apa pakai jangan. Misalnya anak udah mau nyebrang ke jalan, jangan lari, ya nggak apa-apa dong ngomong jangan lari. Nanti Ya, ketabrak dia kalau kita bilang sini aja, keburu lari anaknya. ya Jadi kalau disesuaikan aja. Ada part-part yang boleh kita ngomong jangan, ada part-part yang kalau lagi tenang gini, ya usahakan kata jangannya diganti dengan apa gitu. Jangan saklek banget lah. Aku pernah saklek soalnya dulu pusing sendiri. oh Sekarang gitu. ini aja, iya. Kan Tapi katanya gitu ya. Dapat siraman rohani dari ayah. ya, Hmm. ya, ya, aku juga pernah baca kak soal itu. Emang Tepuk tangan. ngomong jangan itu apa ya? Aplikasinya harus dialokasiin gitu. Iya, benar, benar. Boleh sama Benar. jadi mana makna yang lebih tegas dan mana yang kita masih bisa pakai diksi yang enggak. Jadi kan Mm-mm. kita tujuannya tuh supaya anak Masuk aja. Ada. oh iya. Diambil Maya. Ya, jadi tujuannya itu kan penggunaan kata jangan kata orang-orang jangan terlalu sering bilang jangan itu kan tujuannya supaya anak-anak tuh nggak meremehkan kata jangan ketika kita memperingatkan gitu. Nah, jadi emang Mm-mm. dialokasiin ya kak ya. Iya, Mana yang dialokasiin. Iya, benar. Itu tepat tuh kata-kata dialokasikan. Heeh. Misalnya kita ngomong jangan berapa kali sehari gitu. Gitu. Jangan sering-sering. Aduh. Jangan sering-sering banget sih. Karena Ya, sejatinya anak-anak tuh boleh semua sih, kayak mau lari, mau main, mau teriak. Kan ya zamannya dunianya anak-anak dunianya bermain. bermain, ah benar-benar. Heeh. Kita kalau soal bermain sih nggak larang ya, sok aja sih, jarang ngomong jangan. Ya, kecuali emang udah warning ya kak ya, kayak Ya wah itu warning, nah lebih tepatnya ya, warning gitu. ya kayak
kata kakak tadi lari di jalan tuh kan warning banget. Iya, masa ya mau ganti apa ya kata ganti jangan Dek, lari. gitu. Iya, keburu ketabrak anaknya. Innalillah. Ya Allah. Oke, apalagi ya? Tuh, Udah banyak. apalagi ya. Ini rame nih ya. Oh iya Kak, aku mau tanya dong. Kalau kakak ke Mariam itu kakak kasih screen time nggak kayak waktu untuk Oh dia enggak. nggak? Sampai sekarang enggak, belum sih. Katanya kan 24 bulan ke atas boleh screen time. Heeh. Itu teori dari dunia medis gitu, dunia parenting medis segala macam kayak gitu. Yang aku tahu 0 sampai 2 tahun no screen time. Benar-benar nggak ada screen time. Tidak boleh gitu. Nah, 2 tahun ke atas boleh. Misalnya Iya. 15 menit sehari itu boleh. Cuman aku nggak kasih karena Yahya masih kecil, nanti Yahya ikut-ikutan. Kan Yahya masih belum boleh. Iya, iya, Soalnya ya. anaknya nggak minta gitu kan. Kenapa kita harus menjadwalkan? Gitu. Ya pasti ngelihat kakaknya. Iya, Ya, Mi. kecuali dia, tapi aku nggak yang, aku emang nggak ngasih dia screen time sih, belum sampai sekarang. Belum ya. Tapi ada rencana ya, Kak? Rencana sih, kalau rencana belum ada juga, cuma akan sih, maksudnya mungkin dia umur 3 tahun atau 4 tahun gitu, kayak nonton Nusa Rara gitu misalnya kan, yang 15 menit, yang tentang tauhid, apa tentang menyayangi sesama, itu kan juga, tapi kita harus temenin ya, jangan Ya, heeh. jangan Jadi screen time buat anak antum terus kita main gitu nggak gitu ceritanya. ya. Screen time itu Screen apa? time kita temenin. Ada yang tanya screen time itu apa? Screen time itu Apa? Oh, ada screen yang time tanya itu waktu nonton. screen waktu nonton ngelihat HP atau game atau TV atau laptop Mm-mm. gitu. Soalnya tadi Nggak sih belum, ada yang soalnya nanya kita juga nggak gimana? ada TV di rumah, Oh gitu. Aku juga nggak ada. nggak ada. Tadi ada yang nanya Apa? gimana caranya ngatasin anak usia 2 sampai 3 tahun yang kecanduan sama gadget. Itu itu penting, itu penting. Jadi aku punya punya saudara juga nih, dia umurnya 7 tahun, sama si kecanduan gadget gadget juga. Cuma sekarang alhamdulillah sukses nih mengurangi kecanduan gadgetnya. Mana tuh Kak? Heeh. Jadi dia itu ngasih jadi kayak yang selama ini kan ibunya sibuk misalnya, sok aja anaknya main gadget gitu. Nah sekarang ibunya udah mulai paham terhadap bahaya gadget, bikin anaknya kecanduan. Akhirnya ibunya ngasih waktu gitu. Misalnya hari ini boleh mainnya, jangan langsung sekali main kayak 3 jam atau 4 jam gitu. Masih banyak awalnya. Sampai Oke. sekarang cuman sehari itu 1 jam kalau nggak salah mainnya. Lumayan kan dari all day long gitu loh. Oke, iya iya iya. Lumayan banget itu kan. Terus kayak nonton YouTube, anaknya terus suka banget nonton YouTube, tapi nontonnya yang kayak contraction games, yang gitu-gitulah, games, nonton games ini, games itu. Nah kalau sekarang cuma buat tiga video ya, udah selesai, dibikin rules. Jadi kayak cobain deh bikin rules, cobain kan itu anak kita ya, bukan bukan atasan kita gitu. Harusnya kita yang lebih punya power dong sama anaknya gitu. Iya iya. Untuk pendekatannya bagaimana ya tergantung anaknya gimana kan, kita nggak Iya, nggak bisa sama ratain. beda-beda. Yang jelas kita butuhin rasa apa ya, trust dari anak ke kita ya Kak, Nah supaya itu kayaknya kalau kita udah deket sama anak, insya Allah anak nurut ya, ya iya nggak sih? Kalau udah iya. deket kayak kayak Mariam, udah deket banget, aku ngerasa deket banget sama Mariam, udah kayak teman gitu. Heeh. Dia gampang sih nurutnya, apalagi kalau di halayak ramai ya, bawa Mariam tuh nurut banget karena dia takut yang di luar. Dia nggak mau sama orang lain, kayak takut dia pengen namanya ini aja gitu kan. Dia kalau di halayak ramai dia tuh sangat patuh gitu, Iya karena iya. nggak mau diambil orang. Ya Allah, motivasinya keren sekali. Diambil. Nanti marah bundanya orang lain loh kalau mau ngikutin kata bunda. Oh iya nggak mau. Polos ya anak kecilnya lucu banget. Iya. Ternyata banyak ya teman-teman yang saudara atau anaknya kecanduan gadget nih. Itu bahaya banget sih, jangan coba-coba lah kalau misalnya anaknya belum pakai gadget, janganlah kasih, seriusan Iya, deh. Aku aku sebenarnya
nggak anti gadget bang, oh anti gadget nih. Kalau ada anak orang yang main gadget aku kayak nyinyirin, enggak sih, soalnya itu pilihan orang tua masing-masing. Cuman selagi aku bisa mendakwahkan bahwa gadget itu berbahaya, aku akan bilang gitu. Kayak sekarang nih ada yang nanya soal gadget, ya aku kan bilang tuh nggak bagus gadget itu, nggak ada kebagusan gadget terhadap anak-anak yang 0 sampai 2 tahun gitu. Iya, iya. Hindarilah. Apalagi dilepas gitu aja ya, Kak. Bebas aja. Karena emang kalau misalnya aku baca ya dan aku lihat beberapa parenting orang-orang, idealnya itu memang kita memberikan gadget ketika anak itu sudah tahu apa yang mau dia buka dan yang dibuka itu educational gitu. Ya, maksudnya Mm-mm. kasih gitu. Kayak misalnya aku punya temen yang anaknya itu masih aku lupa umurnya berapa. Cuman dia dikasih gadget, ketika dia dikasih gadget tau nggak kayak yang dibuka apa? Wah. Murotal syah-syah gitu. Oh, berarti tergantung anaknya, tergantung didikan orang tuanya. Umur Ya, berapa anaknya? aku lupa lagi. Maksudnya itu kan menandakan bahwa oke, dia siap berarti dikasih gadget karena dia tahu apa. Eh, iya, iya, Nah, iya, yang iya. mentalitas anak itu belum siap untuk megang gadget. Jadi dia apa aja ditonton kan. Yang kita nggak mau kan itu kan. Nah, Makanya takutnya gitu. Takutnya gitu. emang gerakan terbaik itu yang preventif ya, Kak ya. Ya, preventif dulu. Nanti udah umur pas 24 bulan, nggak apa-apa kalau mau kasih gadget, tapi temenin ya. 15 Iya. menit per hari, temenin nonton. Misalnya tentang apa kita, kurikulum yang mau kita ajarin hari ini ke dia. Ya udah nonton YouTube yang ada hubungannya sama itu. Itu Iya. bagus sih, maksudnya kita hidup di zaman digital ya, masa iya anaknya ketinggalan gitu kan. Tapi ada Iya. usianya, tunggulah. Kita harus melek juga ya sama zaman. Mm-mm. Oke. Apalagi tuh. Ini ada pertanyaan Banyak lagi nih. banget pertanyaannya, Masya Allah. Jadi ada yang masuk ke live-nya aku gitu, Kak. Ada kayak question box gitu masuk di aku. Kakak kayaknya nggak bisa. Oh. Di aku sih biasa aja sih, muncul-munculnya banyak banget ini yang kayak aku nonton live orang lain terus muncul pertanyaan gitu. Nah, di aku beda lagi. Makanya tadi Oh, gitu. Ini ada yang nggak tanya. terlalu nih apa nih, nggak terlalu menjawab kalau hanya batasi atau hindari karena pernyataannya yang udah terlanjur. Maksudnya gimana? Udah terlanjur ini, Kak. Udah terlanjur kecanduan sama gadgetnya. Oh, tadi kan aku bilang di ini dikasih waktu. Misalnya tadinya dia main gadget 5 jam sehari, coba tuh kurangi setengahnya. Jadi 2 2 3 jam sehari. Jadi jangan langsung di enggakin, nanti dia nggak bisa. Itu kayak orang rokok, harus benar-benar yang bertahap berhentinya. Karena kecanduan Ya, dan harus tanamin gitu. juga ya dari anak orang tua itu supaya dia Iya, dan pas kita nyuruh dia mengurangi jamnya, kita lakukan aktivitas bersama dia, aktivitas fisik, main sepedaan, oh, jalan, misalnya yang memang dia lupa sama gadgetnya. Jadi yang tadinya dialihkan. dia 5 jam, jadi 3 jam aja dulu, selama sebulan. Nanti bulan depan jadi 2 jam gitu. Bulan depannya lagi jadi sejam. Jadi ketika kita pengen anak kita nggak main gadget, orang tua siap main bersama anak gitu. Jangan bukan, oh anak nggak main gadget, anak anteng main sendiri, itu tidak ya. Harus dibersamai dulu gitu sampai nanti ada usianya dia anteng main sendiri. Iya, iya, iya. Ya Allah, benar. Setuju, setuju. Oke, langsung next. BTW udah 16.24. Insya Iya, Allah kan mau selesainya 16.30 ya, Kak. Ini iya, yang terakhir ya, Kak ya. iya. Coba kalau dari Dena sendiri pengen bahas soal apa? eh Kalau aku sih udah dapat banyak insight ya tadi ya. Iya, Kalau mau bahas apa lagi sih sebenarnya aku dari tadi baca-bacain ini sih pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang dari tadi ditanyain juga banyak yang nanya ini. oke, Masalah asuh masa lalu. Apakah itu oke, ya. apakah itu Luka berpengaruh pengasuhan, luka buat pengasuhan, eh, pola asuh inner yang child ya. ya inner child itu apakah berpengaruh ke bagaimana kita mengasuh anak gitu, Kak? Ngaruh sih. Udah sedikit ya masalah kakak gimana dulu Heeh. kamu Ngaruh gimana sih. ngaruh Kalau menurut banget. aku ngaruh banget. Kita harus juga
mengupayakan untuk menyelesaikan luka pengasuhan kita gitu. Kadang orang nggak ngerti dia tuh punya inner child ya. Orang nggak ngerti Ya, kalau dia punya luka pengasuhan. Kayak misalnya dia nih pemarah banget nih orangnya. Ibunya misalnya aku pemarah banget misalnya ya. Eh, ada sesuatu tersulut emosinya sedikit langsung heboh gitu, temperamen. Nah itu coba kalau mau kita sembuhin dulu diri kita sendiri kan. Kalau mau sembuh kita pikirin dulu kenapa kita bisa kayak gitu, kenapa gini-gini. Oh karena ibuku dulu marah-marah banget ke kita, bisa. Oh dikit-dikit salah marah, bisa. Nah ketika kita sadar sumber dari mana, kita maafkan kesalahan orang tua kita, maafkan kesalahan pola pengasuhan kita di masa lalu. Udah dimaafkan, kita upayakan gak kayak gitu ke anak kita. Minta bantuan suami atau bantuan orang terdekat. Kalau misalnya udah mulai muncul kayak gitu, tolong diingatkan. Yang paling utama sih istighfar ya. Kayak katanya gitu teorinya, kalau kita lagi mau marah, kita istighfar astagfirullahalazim. Nah, zimnya itu panjang. Karena nih, kalau di sini kedokteran ya, menghembuskan udara keluar itu mengosongkan paru-paru tuh meredam emosi juga. oh gitu, Masya Allah ya. Ya, Astagfirullahaladzim. Nah, zim itu udara keluar tuh pelepasan emosi juga tuh. ya. Sambil kita coba untuk ngikhlasin ya Kak ya. Nah, Nah, itu. ikhlasin. Emang kadang nyantolnya di situ sih. Jadi, Dan jadi, juga jangan didramatisir kalau menurut aku. ya. Kadang orang mendramatisir itu gitu. Wah, aku punya inner child nih, punya luka pengasuhan nih, aku emang kayak gini orangnya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu Oh, ya, guys. Gitu. ya, ya. Uh, aku orang yang uh, cenderung memaafkan ya luka pengasuhan kalau ada apa udah gitu kita move on. Lah Oh, luka pengasuhan itu istilah ya, istilah yang dibuat oleh manusia gitu. Allah nggak punya istilah itu. Jadi jangan terlalu didramatisir. Kita akui kita punya luka pengasuhan, kita ikat kayak kata Dena, kita ikhlaskan, kita maafkan, dan kita buka lembaran baru untuk anak kita gitu. ya. Ya, karena itu pengaruhnya banget sih. Karena itu yang membentuk diri Mm-mm. kita anak lagi. Mm-mm. Dan bisa disembuhkan kok luka pengasuhannya. Banyak beberapa pakar di Instagram kalau kalian lihat itu ikut aja yang kayak gitu-gitu. Sembuh kok, sembuh, banyak yang sembuh. Kalau aku boleh nggak bilang siapa di Gak sini? apa-apa. Nah, Apa? coba ke Teh Febrianti Almira. Nah, itu dia Ah, punya beberapa seminar atau kuluap gitu yang bisa nyembuhin luka pengasuhan. baca Banyak yang buku. udah sembuh. Baca bukunya juga bisa tuh. Iya, iya, iya. Masya Allah ya. Oke deh. Alhamdulillah nih. Oke deh, alhamdulillah seneng banget live sama Ya, teman-teman sama Dena nih, terutama banyak ilmu yang dapat juga ya dari orang Allah. tua baru. Tapi dia semangat banget loh Dena, masya Allah loh. Gimana? Banget punya bayi itu. Banget, Masya Allah. Lah jadi kayak excited gitu. Selalu excited. Alhamdulillah. Iya Kak, sih, masya Allah. kakak ada yang mau dikonklusiin nggak kak dari parenting? Konklusi dari aku, sebenarnya kan istilah parenting itu ya hanya istilah ya, parenting dan parenting gitu. Jadi kayak memang milenial ini memang digandrungi dengan istilah parenting gitu. Tapi aku kayak nggak mau teman-teman salah paham sama istilah parenting, seolah-olah parenting hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang punya akses gitu, oleh orang-orang yang punya buku banyak, oleh orang-orang yang punya guru khusus gitu. Bukan juga. Parenting itu kayaknya teman-teman mendengarkan aja bahasa tubuh anak, bahasa emosi anak gitu. Itu tuh udah disebut parenting. Eh, tinggal nambah lagi dari kayak nonton live yang sama Dena sekarang, baca buku. Jadi jangan merasa kecil gitu loh, Den. Karena aku punya orang-orang, pernah dengar orang-orang yang merasa kayak gitu. Wah, aku nggak ngerti nih parenting, nggak punya akses, nggak punya ilmu, nggak punya ini, gitu. Jadi mengutuk diri pada akhirnya. Padahal Ya, parenting itu sangat luas ya, sangat luas gitu loh. Nah, parenting itu kepala pengasuhan. Tinggal mau ikut pola pengasuhan ini seperti apa gitu. Dan ada di Al-Quran juga cara pengasuhan ala Rasulullah, buku-buku, tinggal baca buku gitu kayak gitu. Jadi yang mau aku konklusiin adalah semangat. Semuanya bisa menjadi orang tua yang baik.
semangat meskipun ibu bekerja, meskipun ibu rumah tangga, bisnis woman, semuanya bisa menjadi orang tua yang baik asalkan memang mau, intinya mau ya, mau gitu, mau menjadi ibu, emang seutuhnya ibu. Meskipun teman-teman bekerja dan punya pengasuh di rumah, tinggal teman-teman sampaikan knowledge yang teman-teman punya tuh ke pengasuhnya gitu. Aku pengen seperti ini anaknya, aku punya teori ini, jadi pengasuhnya jadi paham juga, jadi pinter juga gitu. Karena yang Kalau megang anaknya ya pengasuhnya, gitu kan. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah kan juga Rasulullah kan sama pengasuhnya kan, bukan sama iya, ibunya. Nah, jadi nggak masalah, tinggal disampaikan gitu loh, apa yang sebenarnya. Cuman kalau dibilang lebih baik mana, ya lebih baik asuh sendiri karena Fatimah diasuh oleh Khadijah langsung gitu. iya, Jadi iya. gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau mengecilkan orang-orang yang punya pengasuh gitu loh Den. Jadi sok aja asalkan belajar, semuanya belajar dan disampaikan ke pengasuhnya. Tapi kalau ada orang-orang yang mau ngurusin anaknya sendiri itu bagus juga, lebih bagus juga, lebih bagus malah ya, lebih baik gitu. Karena Siti Fatimah diasuh langsung oleh ibunya Siti Khadijah. Tapi kalau ada yang tidak bisa karena alasan ekonomi, karena harus bekerja, ya nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga dulu diasuh oleh pengasuhnya. Gitu. Emang kita Asalkan mau belajar sih. banyak banget ibroh yang bisa kita ambil dari cerita Rasulullah ya kak ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita nggak akan baper loh. Maksudnya, Ya, iya benar benar benar. gitu loh. Iya, bahkan Kan cerita orang-orang kan ibu bekerja vs ibu rumah tangga tuh selalu menjadi apa ya, hal yang nggak akan ada habisnya dibahas gitu. Jadi ya, ngapain kita senggol-senggolan soal itu, mending kita support semua gitu ya. loh. Yang jelas Ya idealitas nggak sih? idealitas itu kita yang menciptakan ya kak ya. Heeh. Gak perlu Gitu. ngikutin standar sosial yang menekan gitu. Dan kalau teman-teman merasa harus puasa sosmed ya udah puasa, sampai kamu punya mental yang siap jadi ibu sepenuhnya udah buat anaknya. Masya Allah. Karena bagi anak kita, kita dunianya gitu. Dia Iya, kalau lihat kita senangnya masya Allah loh. Apalagi ibu yang bekerja tuh paham banget ya, pas pulang-pulang anak, wah seneng banget. iya, iya, iya. Aku ngerasain tuh, Masya Allah. Iya Oke, kan? Kak, thank you banget ya ilmu-ilmunya. Ya sama-sama, makasih Dena udah diajakin live, masya Allah loh. Ini Dena yang lebih hebat nih, yang masih jiwa muda, baca-baca Oh, sama Valenti. insightful banget. Pasti, maksudnya pasti banyak yang tertarik juga gitu. Apalagi nih, kakak kan usaha juga ya. Insya Allah nanti Iya, next, iya. Ya, apa Dan? Tadi putus. insya Allah next kita coba bahas lagi. Iya, nanti next kita coba bahas. Pokoknya kita akan sering live bareng Dena. Karena aku sama Dena nih benar-benar tujuan kita live ini bukan soal eksis ya teman-teman, demi Allah. Emang memang pengen berbagi ilmu. Karena aku baca kemarin ya Dena, tahu ya mungkin di IG story aku bilang, oh ternyata sedekah ilmu perlu diagendakan ya. Yang itu loh. Iya, Selama ini tuh aku gak mau yang live gini sharing kayak gini, karena ngerasa kayak apa sih yang mau sharingkan, aku masih belum punya ilmu banyak. kayak, Ternyata walaupun sedikit sampaikan, itu ada pahala tersendiri. Jadi sedekah itu gak hanya uang, itu sedekah ilmu. Nah ini untuk ilmu akan aku agendakan seminggu sekali kalau dari aku untuk ya. sedekah ilmu. Nanti kalau misalnya minggu depan mau live bareng Dena lagi, sok aja mau temanya apa gitu. Namanya Oke, kita bisa membantu ya Dena ya. Tujuan kita ya iya, emang untuk menggerakkan ummah ini loh, yang ibu-ibu kan semuanya berasal dari ibu loh. bener. Peradaban Madrasah, ini dari ibu madrasah pertamanya. bener. Gitu. Jadi penting Jadi banget. strong, kita harus bold ya kak ya sebagai ibu ya. Yuk, semangat. Masya Allah. Barakallahu Kak. Insya Allah semangat Sama-sama. ya. Sehat-sehat buat kakak, suami, anak-anak, dan semua yang Iya. tim hijab Dina princess. juga nih, semangat, sehat-sehat. Sendiri kan masak, di nyuci Ih, klodi itu. Jadi ibu, Masya Allah loh. Masya Allah, Dena ini luar biasa. Jadi happy ibu, banget. jadi istri, ya. Buat Dena, buat Bang Hawa, tuh, buat anak Dek Zaid. Nih, aku jadi istri Zade, malah Zaid ya. Dek Bener Zaid, bacanya. sehat-sehat ya. Semangat. Oke, insya Allah live-nya bakal disimpan ya teman-teman ya. Makasih banyak ya Kak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Put, Sama-sama. Aku minta maaf juga ya. iya. Telat tadi. Loh Kak, salam ya buat semua. Iya.
Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.